Oke, shalom semuanya. Siapa yang siap menjadi anak-anak supranatural boleh angkat tangannya? Amin. Ya, Kak Jessica gak akan lama-lama. Tapi hari ini Kak Jessica cuma tahu setiap kita di tempat ini tidak pernah ada yang lahir cuman untuk menjadi anak kecil biasa. Setiap kita di tempat ini seperti Yeremia berkata, bahwa bahkan dari dalam rahim ibu kita, kita sudah ditetapkan menjadi apa? Nabi bagi siapa? Bagi bangsa-bangsa. Boleh Kak kasih super negara apa nih? Iran. Boleh ada super negara Iran. Hebat. Dari kita dalam rahim ibu kita, kita sudah ditetapkan menjadi apa? Nabi bagi siapa? Bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau hari ini kalian masih pukul-pukul teman, kalau hari ini kalian tidak bisa duduk mendengarkan firman Tuhan, kalian sudah jadi nabi atau belum? Sudah jadi nabi atau belum? Belum. Yang Tuhan inginkan, mimpi Tuhan untuk setiap anak-anak di tempat ini adalah yang ajaib dan yang dahsyat. Ada yang mimpinya cuma untuk jadi pengamen, ada? Gak ada. Ada yang mimpinya cuma pengen, Kak, aku cuma pengen jadi tukang jualan siomay aja, Kak. Ada? Gak ada. Tuhan menuliskan destiny setiap kita ajaib dan luar biasa. Amin. Coba bilang ke kanan kirinya, kamu diciptakan untuk menjadi besar. Bilang ke dirinya sendiri, pegang hatinya dan bilang, aku diciptakan untuk menjadi besar. Apapun mimpi tergila yang kalian sekarang punya, bahkan mungkin kalau kalian belum punya cita-cita, belum tahu destiny kalian, kalian harus tahu bahwa kalian diciptakan dahsyat dan ajaib. Nah, tapi seperti yang tadi Kak Lydia, Kak Jenny sudah ceritakan, kalau kita mau menjadi ajaib, kita perlu apa? Roh Kudus. Kita nggak bisa sendiri. Dan hari ini Kak Jessica mau bilang, Kak Jessica melihat selama Kak Jessica hidup, ada yang namanya jalan manusia dan ada yang namanya jalan keajaiban. Coba Kak Jessica mau tanya, siapa di sini yang cita-citanya paling besar? Coba ada yang boleh angkat tangan. Coba Kak Jessica mau tanya, cita-citanya jadi apa di sini? Coba. Jadi apa? Astronot apa? Apa? Astronot apa enggak pilot? Pilot. Astronot atau enggak pilot? Oke, ada lagi. Coba. Apa nih? Jadi guru. Apa? Jadi guru. Kurang besar, tapi oke lah. Ada yang benar-benar kayak enggak mungkin banget. Apa? Satu lagi habis nih. Jadi pemain timnas. Jadi pemain timnas. Oke, tadi yang di sini aku mau tanya. Jadi apa? Astronot. Jadi astronot. Ada lagi yang beda. Ada yang misal punya mimpi, aku pengen kasih makan 1 juta orang, Kak. Coba. Siapa nih? Ini siapa? Anaknya Kak Febri. Kayla. Apa? Dokter. Dokter. Kurang gede gitu. Ada yang benar-benar gak mungkin banget untuk tercapai. Apa? Jadi pahlawan kalau nggak pendeta. Oke, kurang besar ya. Gak apa-apa. Oke, sudah turun semuanya. Turun. Ada yang di sini mimpinya pengen jadi pembawa lawatan. Ada yang di sini mimpinya pengen kasih makan 1 juta orang. Kasih makan 1 juta orang murah atau mahal? Murah atau mahal? Butuh uangnya berapa coba kira-kira? Gak terkira-kira ya. Gak terkira-kira. Tapi hari ini Kak Jessica mau bilang, yang namanya kalau hidup kita ada dalam jalan keajaiban, semuanya menjadi mungkin. Coba boleh tokoh yang pertama. Oke. Ya. Tokoh yang pertama.
Nanti setelah ini kita akan sama-sama sembah Tuhan ya. Setelah ini kita akan sama-sama sembah Tuhan. Dan nanti dari Kak Jenny sekali dia kita akan mau impartasikan. Kita mau impartasi yang namanya karunia kesembuhan. Kita mau impartasi karunia mendatangkan berkat. Dan kita mau impartasikan karunia bernubuat. Karena kenapa? Kalau kita mau jadi besar, seperti yang tadi kalian bilang, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi astronot. Mungkin secara dunia, kita membutuhkan waktu sampai minimal 40 tahun untuk menjadi astronot termuda. Tapi siapa sangka kalau kita bisa dipenuhi dengan jalan Tuhan, kalau kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau kita bisa memilih berjalan dalam jalan keajaiban. Tadi siapa yang mau jadi astronot? Kamu ya? Oh ya, sorry. Kamu umur berapa sekarang? 10. Percaya nggak kalau kamu mau belajar mendengar suara Tuhan, kalau kamu mau belajar berjalan sama Tuhan, tahun depan kamu bisa jadi astronot termuda. Percaya? Tapi harus apa? Berjalan dalam apa tadi? Jalan keajaiban. Yang namanya jalan manusia butuh waktu yang jauh lebih lama. Siapa yang tahu kisah 5 roti dan 2 ikan? Ada yang tahu anaknya umur berapa yang kasih 5 roti 2 ikan? Kecil atau besar? Masih kecil. Masih seumur kalian semua. Tapi kalian tahu hari itu seumur kalian dia cuman bawa bekalnya di hadapan Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan ini yang aku punya. Dan karena apa? Imannya yang menyerahkan hidupnya. Imannya yang menyerahkan apa yang dia punya. Hari itu Tuhan ubahkan dari cuman 5 roti dan 2 ikan jadi berapa? Kasih makan 5.000 orang. 5 roti sama 2 ikan cukup nggak? Nggak. Kalau secara logika, kalau secara jalan manusia 5 roti dan 2 ikan nggak cukup untuk kasih makan 5.000 orang. Tapi anak kecil itu, apa yang membuat dia masih kecil bisa kasih makan 5.000 orang? Karena kenapa? Dia punya iman. Dan dia memilih berjalan dalam jalan keajaiban. Kalau kita jalan dalam jalan manusia, 5 roti bisa atau enggak? Enggak. Tapi kalau kita bisa berjalan dan memilih berjalan dalam jalan keajaiban, semuanya menjadi mungkin. Jadi yang pertama, poin pertama, kalau kita mau berjalan dalam jalan keajaiban, kita butuh apa? Iman. Dan jadi seperti anak kecil yang hari itu menyerahkan 5 rotinya. Mungkin hari ini talenta yang kamu punya yang mau jadi astronot. Yang namanya jadi astronot itu harus pinter matematika. Mungkin hari ini kamu bukan anak yang paling pinter matematika, tapi kau bilang, Tuhan aku percaya. Dengan apa yang aku punya, aku mau menyerahkan hidupku. Dan hari itu iman anak kecil itu mengubahkan semua yang mustahil menjadi mungkin. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita tahu hari itu ada wanita di Alkitab yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan hari itu dia sudah pergi kemana-mana, tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Siapa di sini yang di rumahnya ada anggota keluarga yang sakit? Coba boleh angkat tangannya. Ada yang sakitnya udah parah banget. Bukan cuman batuk pilek ya. Bukan cuman demam. Tapi benar-benar parah banget Kak. Mungkin kakekku, mungkin omaku ada yang kena kanker. Ada yang kena penyakit jantung. Ada yang benar-benar sampai sudah tidak mungkin untuk disembuhkan. Tapi hari itu apa yang membuat wanita pendarahan bisa disembuhkan penyakitnya? Yang selama 12 tahun udah gak ada orang yang bisa sembuhin. Tapi cuman karena apa? Hari itu dia datang ke Tuhan. Dengan cintanya. Dia cinta Tuhan. Dia cinta Yesus dan dia rindu dan bilang, Tuhan sembuhkan hidupku. Dengan cinta yang dia punya hari itu, penyakitnya disembuhkan. Jadi poin yang kedua, kalau kita mau masuk dalam jalan keajaiban, yang pertama tadi butuh apa? Masih ingat? Yang pertama butuh apa? Bukan, yang pertama butuh apa? Iman. Yang pertama butuh iman.
Seperti anak kecil yang kasih 5 roti dan 2 ikan. Dia cuma bilang, Tuhan, aku serahkan hidupku. Tuhan, mungkin aku ini bukan anak yang paling pinter. Mungkin aku ini bukan anak yang paling hebat. Tapi aku percaya Engkau punya mimpi yang ajaib dalam hidupku. Dan aku hari ini mau menyerahkan hidupku. Lalu yang kedua, wanita pendarahan yang hari itu dia punya penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan. Hari itu dia punya apa? Cinta. Dia haus dan lapar. Di mana ada Tuhan, dia kejar terus. Di mana ada Tuhan, Tuhan ada di ujung sana, dia kejar Tuhan. Tuhan ada di ujung Papua, dia kejar Tuhan. Kerinduannya cuman mau ada bersama Yesus. Dan kalau kita punya 2 kualitas ini, yang pertama apa? Iman. Yang kedua, kalau kita punya cinta akan Tuhan. Rindu kita, kemanapun Yesus ada, aku mau ada di sana. Kemarin teman-teman yang maju di depan, seberapa banyak ada yang melihat ada 1 anak. Kemarin aku lupa catat namanya, ada 1 anak. Semuanya sudah turun, semuanya sudah makan roti. Tapi dia cuma nangis, Tuhan aku tahu aku habis bersalah. Tuhan aku menyesal, aku habis marah-marah sama mama. Tuhan aku menyesal, aku mau bertobat. Dan hari itu ada yang diubahkan dalam hidupnya. Untuk Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Untuk Tuhan bisa mengubahkan hidup kita. Tuhan cuma perlu lihat hati kalian yang cinta sama Yesus. Tuhan cuma perlu lihat kalian yang rindu dan haus dan lapar untuk mengejar Tuhan. Dan yang terakhir, tokoh yang terakhir. Satu lagi adalah siapa? Yusuf. Siapa yang tahu ceritanya Yusuf? Ceritanya Yusuf mengalami apa saja? Dibuang ke dalam sumur, terus diapain lagi? Dijual, terus diapain lagi? Terus apa lagi? Difitnah, ya. Tapi hari itu di tengah semua yang dia alami, hari itu di antara 12 saudaranya, cuman Yusuf yang dipilih. Yusuf ini yang paling kecil, tapi hari itu kenapa cuman Yusuf yang dipilih? Karena ayatnya hari itu berkata, Yusuf disertai oleh Tuhan. Mungkin kalau secara manusia, untuk seseorang menjadi raja, membutuhkan melewati proses, membutuhkan melewati yang namanya sekolah mungkin. Tapi hari itu Yusuf dari seorang budak, kasarnya dari seorang pembantu gitu ya. Hari itu bagaimana Yusuf bisa diangkat menjadi raja? Cuman karena apa? Dia punya pengurapan. Dia disertai oleh Tuhan. Ya. Jadi untuk kita bisa memasuki jalan keajaiban dalam hidup kita, kita cuma butuh 3 hal ini. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Kurang kencang. Yang pertama apa? Iman. Iman yang bisa menyerahkan Tuhan, aku cuma punya ini Tuhan memang. Tapi aku mau bilang apa yang aku punya, aku serahkan dalam tangan-Mu. Mungkin mimpiku gak mungkin Tuhan. Tuhan mimpiku aku pengen bawa seluruh keluargaku pergi ke Israel. Mungkin bahkan uang 2.000 aja gak punya. Tapi kalau kita bisa punya iman seperti anak kecil itu yang cuma bisa bilang, aku menyerahkan apa yang aku punya. Apa yang mustahil menjadi mungkin. Dan yang kedua, ada wanita pendarahan yang kedua yang kita butuhkan apa untuk masuk dalam jalan keajaiban? Cinta akan Tuhan. Yang kita butuhkan cuma kerinduan dan kehausan di mana Tuhan berada. Aku cuma mau ada di sana. Teman-temanku boleh main di saat khotbah. Teman-temanku boleh ketawa-ketawa, pukul-pukul di saat khotbah. Tapi aku cuma mau ada di mana Tuhan ada, Kak. Dan yang terakhir, seperti Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa diubahkan dari budak menjadi raja? Karena kenapa? Dia disertai oleh Roh Allah. Dia disertai oleh Tuhan dalam hidupnya. Dan dia mengizinkan Tuhan masuk dalam hidupnya. Amin semuanya.